Ya, saat ini kita sudah bergabung dengan Elisa. Apa yang dapat Anda laporkan atau perkembangan terkini dari PN Cirebon? Silakan Elisa. Ya, selamat sore Nastiti. Sidang pemeriksaan setempat sudah selesai dilakukan. Sidang pun diskors dan akan dilanjutkan lagi dijadwalkan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Namun saya mau berbincang dengan tim kuasa hukum dari para terpidana. Ada Ketua Tim Kuasa Hukum Pak Oto di sini. Halo Pak. Halo. Bagaimana ini sidang pemeriksaan hari ini, pemeriksaan setempat hari ini? Nampaknya banyak bukti-bukti baru yang bisa memperkuat dalil pemohon. Ya, hari ini kita tim ini senang sekali ada Pak Jutek ya. Ini adanya Pak Jutek juga nih, ini hebat nih. Jadi kita merasa senang sekali bahwa hakim mengabulkan permohonan kita untuk dilakukannya pemeriksaan setempat. Ya. Dan pertama yang saya sampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat itu ternyata berjalan dengan aman, tertib, dan semakin menggambarkan bahwa memang peristiwa yang terjadi sesungguhnya itu adalah kecelakaan lalu lintas. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama ini kan digambarkan seakan-akan ada pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada terpidana ini yang sekarang jadi pemohon PK, ya, seakan-akan mereka itu melakukan pembunuhan berencana di tempat kejadian tadi yang kita sudah lihat. Padahal sebenarnya ini adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, dari tadi kita mulai pemeriksaan tempat, sudahlah menjadi suatu keyakinan dan fakta-fakta yang terjadi persidangan. Tidak ada satupun saksi yang melihat adanya pembunuhan berencana itu. Tetapi berbagai fakta dan didukung oleh para saksi tadi juga menyebutkan bahwa mereka sungguh-sungguh melihat dengan mata kepala sendiri terjadi kecelakaan lalu lintas. Mulai daripada orang membawa motor, ya, yang dituduhkan Egy, membawa motor dengan stand katanya bersama Vina, kemudian jatuh, kemudian tertelungkup, ya, terseret gitu. Di situ ada yang melihat. Jadi mulai sebelum mereka jatuh sampai jatuh itu ada yang melihat, ada saksinya, ya kan? Nah di samping itu juga ada juga saksi yang menyaksikan tadi, dialah yang membalikkan dari keadaannya Vina dan Egy dari tertelungkup menjadi terlentang, dan dia juga si Oki namanya ya, Oki lah yang mengangkat jenazahnya Egy dibawa ke mobil Ranger. Kemudian jadi itu semua ada saksi-saksi yang melihatnya, ya kan? Jadi bagaimana kita bisa meyakini dan bisa mengatakan bahwa terjadi pembunuhan berencana? Itu satu. Kedua, kita tadi sudah jelas membuktikan bahwa ternyata dari tempat kejadian itu yang dituduhkan, versi jaksa ya, dituduhkan dari tempat nongkrong ke tempat warungnya yang jual itu jual beli rokok, ya, Dede beli rokok, itu kan Madura itu kan jauh sekali. Itu hampir 200 meter. Itu ternyata kita lihat tadi. Kita sama-sama kita melihat, kita berjalan kaki. Sementara di dalam perkara ini disebutkan itu hanya jaraknya ada 50 meter. Ya kan? Dan jalannya itu adalah menikung begini. Jadi, di sana dikatakan bahwa dia melihat kejadian di 50 meter. Padahal tadi itu ada hampir 200 meter dan tikungan. Jadi nggak mungkin gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa kita minta ada persidangan di tempat sehingga hakim bisa melihat dengan jelas betul nggak keterangan saksi ini, betul nggak kemungkinan fakta-fakta persidangan ini. Jadi itu yang kita bisa lihat tadi itu. Jadi mudah-mudahan ya dengan adanya pemeriksaan setempat, kami juga merasa terharu juga tadi, tertegun karena salah satu hakim yang mulia sampai menitikkan air mata, menangis. Bahkan membacakan doa Al-Fatihah karena di tempat inilah katanya kan, yaitu di flyover, di tempat itulah terjadi terjadi kejadian itu, peristiwa itu, ya, dan dia minta supaya berdoa di situ. Jadi
saya meyakinilah, kami juga meyakini bahwa memang itu adalah kecelakaan tunggal. Dan kenapa ini kami tim dari Peradi yang juga paling capek ini Pak Jutek ini, ya paling capek dia mau bersusah payah untuk melakukan pembelaan ini terhadap terpidana ini. Karena coba bayangkan mereka itu dihukum seumur hidup. Seumur hidup loh. Umur mereka pada waktu itu masih ada 17, 15 tahun. Ya, sekarang sudah ada yang 21 tahun. Seumur hidup. Masa depannya itu kemana? Gitu. Sangat menjadikan. Jadi bayangkan mereka harus dihukum terhadap suatu perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Ya, jadi itulah yang kita lihat selama ini. Dulu mungkin tidak ada yang membuka kasus ini seperti ini. Itulah sebenarnya kami dari Peradi selalu berupaya untuk memberikan akses kepada keadilan bagi pada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Ya, kami sadar betul masyarakat tidak semua bisa mencari pengacara dengan baik. Masyarakat tidak semuanya bisa mengetok kantor pintu pengacara itu. Karena di benak dia akan berpikir jangankan untuk membayar pengacara, mengetok pintu pun caranya menyangkut masalahnya pun dia tidak bisa. Nah, disinilah kami Peradi membuka pintu itu dan berupaya untuk memberikan akses kepada keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, hari ini saya merasa bangga sekali dengan tim saya. 100 berapa tim kita? 119 advokat Peradi, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Bandung, bergabung di sini. Ada yang dari Sian dari mana tuh? Kuningan. Dari Kuningan bergabung bersatu untuk melakukan Indramayu dan lain-lain. Bersatu untuk melakukan pembelaan ini dengan cuma-cuma. Kita tidak memungut uang 1 rupiah pun dalam kasus ini. Cita-cita kita, tujuan kita adalah bagaimana keadilan bisa tercapai. Nah, kita beruntung sekarang dan itu mungkin keuntungan daripada si para terpidana. Walaupun benar putusan, hakim juga berida arif dan bijaksana memberikan akses keadilan itu. Hakim memberikan akses keadilan itu, yaitu memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan memberikan juga kesempatan penetapan untuk dilakukannya ekstraksi daripada HP tadi, sehingga ada pembuktian secara saintifik, ya scientific crime investigation katanya. Nah, itu yang tidak bisa juga terbantahkan gitu. Jadi oleh karena itulah kepada semua netizen, ya masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan kepada para terpidana ini, memberikan dukungan pada kami. Seperti saya katakan, setiap sidang kami juga mendapatkan makanan dari para netizen masyarakat. Kami tidak kenal, ya, tapi kami selalu dapat kiriman makanan sehingga makan siang kami semua terpenuhi. Ya, di samping para keluarga daripada terpidana yang kami wakili ini juga menyiapkan makanan. Tadi kami makan enak sekali, ada jambal, ikan asin, ada tempe yang enak, ada bahkan dikasih ayam tadi. Ya, nikmat sekali. Jadi ini bentuk kesadaran hukum masyarakat. Jadi masyarakat itu bersatu ketika ada keadilan yang terlanggar, mereka bersatu kelihatannya. Rasa keadilannya tersentuh. Sama-sama ingin mendapatkan keadilan. Itu sebabnya harapan kita ke depan, maka pemerintahan kita ini juga harus memberikan akses keadilan bagi rakyat, ya khususnya rakyat yang tidak mampu. Itu yang harus dilakukan. Baik, terima kasih ya? Pak Oto atas kesempatan berwawancaranya.